Sekarang kita akan coba buka kap mesinnya. Kita buka dari sini. Dan kap mesinnya berat banget. Ini bodinya bener-bener tebel ya. Aduh. Nah, mesinnya kotor. Sama seperti punya Fiesta. Kita taruh di sini. Kenapa nggak bisa dibikin lebih tinggi lagi gitu ya? Nggak apa. Nah, dia ini punya mesin yang diletakkan di agak bawah. Jadi untuk menjaga kestabilan saat kita handling, tidak mengurangi kenyamanan berkendara. Dan dia punya tenaga 112 horsepower, terus torsinya 140 Nm. Nggak begitu spesial amat sih dibandingin mobil 1500 cc lainnya. Tapi dia punya transmisi 6 percepatan, power shift yang bisa digunakan manual, dan dia punya kopling ganda. Nah, kalau kita lihat masuk ke dalamnya ini ya, dia mempunyai finishing engine bay yang sangat rapi karena semuanya dicat sampai ke dalam. Di sini dikasih peredam untuk panas, dan di bagian belakangnya dia dikasih peredam lagi. Dan bagian sambungan-sambungannya juga tidak terlihat. Karena gue waktu itu ngeliat mobil 250 juta, hampir 250 juta, tapi dalamnya tuh jelek banget gitu. Dibuatnya asal-asalan. Nah, kalau ini enggak. Dan dia saking rapinya, dia punya tuas pembuka itu biasanya kan dari besi biasa ya, ini dikasih plastik tebal seperti ini. Jadi sangat rapi. Nah, dia punya ECU, Electronic Component Unit, yang ditaruh di atas aki. Jadi kalau kita kena banjir, maka dibilang ini sangat aman untuk melewati banjir meskipun dia mesinnya ditaruh di agak bawah biar handlingnya bagus. Terus dia juga punya aki yang sangat besar, dan ini aki kering, less maintenance. Jadi nggak perlu di maintenance, tiba-tiba mogok aja tinggal kita ganti. Mungkin tahun atau 2 tahun. Nggak perlu ngisi-ngisi air aki. Kita tutup aja langsung. Gua harap sih sebentar lagi mungkin kalau Ford akan memberikan varian 1000 cc EcoBoost, itu pasti tarikannya lebih asik lagi, karena mesin itu di tahun 2014 ini baru saja mendapatkan International Engine of the Year lagi seperti kita bilang sebelumnya. Jadi 3 kali berturut-turut, dan di pasar Eropa dan pasar Amerika dia sudah mendapatkan varian EcoBoost. Di sini belum. Semoga cepat ya dimasukin ya. Nah, sekarang kita mau coba nyalain mobil ini. Pasang seatbelt dulu. Karena kalau di pasar nanti dia akan bunyi terus. Kalau misalnya kita nyalain passenger side rear door, nah dia tulisannya press brake to start. Jadi mesti kita injak remnya dulu, baru kita bisa nyalain mobil ini. Nah, ketika dinyalain, dia mesinnya nggak begitu smooth amat, masih ada suara mesin ger gitu, dan suara knalpotnya masih agak masuk meskipun dia suara luar itu dibikin sangat kedap. Ya ini ciri khas mobil Amerika seperti itu. Kita gas. Dia ada limiter sampai di RPM 4500. Nah, jadi kalau misalnya kita lagi netral atau lagi parking, kita gas maksimal, dia nggak bisa. Mesin zaman sekarang canggih ya, dia ada limiternya ya. Kita masukin aja ke transmisi D. Turunin rem tangannya. Ini posisi tuas transmisinya, posisi rem tangannya, semuanya sangat ergonomi. Dan setirnya juga sangat ringan karena dia sudah ABS. Malah bukan ringan lagi, ini keentengan. Dan ciri khas dari setir ABS ini tidak ada feel-nya. Sangat ringan sekali setirnya. Suara kabin mobil itu sangat kedap ya. Itu ada motor di depan, suaranya nggak masuk ke sini. Ada mobil sebelah, suaranya nggak masuk ke sini. Bahkan suara AC, suara ban sama suara mesin itu jauh lebih terdengar dibandingkan suara luar kanan kiri kedapnya. Nah, cuma ciri khas mobil Amerika tetap dimasukin ke dalam mobil ini. Jadi suara mesinnya itu masih kerasa. Apalagi kalau kita kick down, suara mesinnya kerasa banget. Di atas 4000 rpm suara mesinnya akan terasa masuk. Dan ketika idle, dia suara knalpotnya justru masuk gitu. Kita lagi jalan di tempat yang kayak hutan ya, off-road ya. Jadi meskipun di FWD, dia bukan RWD, jadi untuk off-road mungkin agak kurang, tapi dia dikasih traction control. Jadi kalau misalnya FWD itu suka selip di jalan-jalan bertanah, nah fungsi dari traction control itu untuk mengurangi gejala slip. Jadi ban tetap punya traksi di depannya. Ya seperti ini ya kita jalan, dan
jalan-jalan seperti ini pun gue nggak takut mobil ini mentok karena dia ground clearance-nya sangat tinggi 200 mm. Jadi kalau lu adalah orang yang aktif dan suka bawa sepeda ya kan, suka bawa kayak gitu kan, pengen ke tempat-tempat yang seperti inilah, medan jalannya nggak bagus, ini adalah mobil yang tepat menurut gue. Meskipun gue presentasikan mobil ini di dalam off-road, jangan terlalu berharap performa seperti layaknya mobil 4-wheel drive kayak Strada Triton. Tetap aja nggak bisa disamain, tapi setidaknya kalau misalnya kita ketemu medan seperti ini, kita tidak perlu ragu dan tidak perlu takut karena tidak akan mentok ya. Traction controlnya menjaga agar ban depan tidak spinning saat kita melalui medan-medan yang berlumpur atau mungkin ditanjakan ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita driving skill kita kurang begitu baik, kadang-kadang kalau kita habis tanjakan kita langsung injek gas, terus bannya spinning, terus kita mundur seperti yang di video-video Black Campaign mobil FWD dan RWD. Nah kalau ini kita tidak bisa seperti itu karena dia akan menjaga biar bannya tidak spinning, tidak kehilangan traksi. Nah itulah dia, kalau kita menggunakan electronic stability control, memang perbedaannya nggak akan terasa kalau misalnya di kecepatan rendah. Tapi kecepatan tinggi ketika di depan Anda mendarat kita ambil manuver ke kiri, kita tidak akan slip dan mobil tetap terjaga sesuai dengan arah kemudi kita. Makanya nggak heran kalau fitur ini menjadi fitur wajib di Eropa, karena dengan fitur ini dapat mengurangi tingkat kecelakaan di jalan raya. Seperti itu. Nah, itulah dia fungsi dari traction control. Jadi ketika ban kehilangan traksi, berputar terlalu cepat, dia otomatis akan memperlambat ban sampai dia mendapatkan traksi. Seperti itu. Jadi kalau ABS itu dia mengerem dan ban sudah berhenti, dia akan mencegah ban untuk berhenti, kebuka lagi sedikit. Ini juga berputar terlalu cepat, dibuka, direm sedikit, sama dia langsung jalan lagi. Tapi tetap dia tuh masih punya kekurangan kayak misalnya gini, ini pilar A nya gede banget ya, kanan kiri, jadi agak susah dilihat. Terus dia ada wiper di sini, ngapain lagi coba? Ini ngapain kalian? Licik lu review EcoSport gak ngajak-ngajak. Kan udah R3 kemarin, bagi-bagi dong. Ya ajak juga sih, kan bagus nih mobil. Yuda mana Yuda? Ah, disuruh ke Jogja, disuruh nikah sama ibunya. Jodohin gitu. Iya. Ya lu tau Ya, kan dia masuk. jomblo. Masuk. Ya udah tunggu bentar. Jadi gue mau kesimpulan. Hah? Memangnya ternyata Ford EcoSport ini enak banget buat dikendarain. Tenaganya juga oke, tapi sayangnya ini suspensinya sedikit stiff. Kalau bisa dianalogin bisa disamain kayak Fiesta yang tipe SN gitu, yang tipe sport. Tapi ini sedikit lebih lembut dari Fiesta, mungkin karena bobotnya yang lebih berat dari Fiesta. Dan terus juga dia itu kalau misalnya kita cruising di kecepatan di bawah 40, dia tenaganya itu kerasa kurang karena ini tidak seperti mobil Jepang yang kalau misalnya di putaran bawah dia cukup bertenaga. Tapi ketika kita sudah melewati 40 km/jam, terutama di putaran mesin di atas 4000 atau 5000, dia sangat enak gitu loh. Jadi khasnya mobil Amerika, dia sangat enak di putaran tinggi. Nah, terus untuk audionya, kualitasnya sangat baik. Bahkan ini adalah audio dengan kualitas terbaik untuk mobil dengan harga di bawah 300 juta untuk di pasaran saat ini. Lalu untuk handlingnya, mobil ini jujur aja nggak sebaik subcompact hatchback kayak misalnya Jazz, Yaris, dan Swift. Tapi kalau misalnya dibandingin sama Juke, Terios, dan Rush, ini adalah settingan handling terbaik daripada ketiga SUV yang udah gue sebut tadi.
Meskipun gue baru nyoba mobil ini sebentar, tapi gue sudah merasa susah untuk menemukan kekurangan-kekurangan dari mobil ini. Dan ada Rian The Massive tuh, ada Rian The Massive. Gimana, enak mobilnya? Duh, gimana ya? Emang gue baru coba sebentar, tapi ini mobil susah banget buat gue cari celah dari mobil ini gitu. Soalnya lo paling tercela di sini ya. Sialan. Ya udah. Inilah dia Ford EcoSport. Yuk. Akhirnya kita tiba pada kesimpulannya. Dan kesimpulannya dari mobil ini, jujur aja gue susah nyari celahnya dari mobil ini juga. Karena dengan harga 242 juta rupiah alias di bawah Jazz dan di bawah Yaris terbaru, kita mendapatkan mobil SUV dengan performa yang oke, kedapat kabin yang luar biasa, dan juga full loaded feature electronic stability control, traction control, ABS, ABS, dan airbags itu kayaknya udah teknologi lawas banget ya. Dan dia ada rain sensor, auto light sensor, belum lagi dia ada hill start assist, ada sunroof, jok kulit, forcing, terus tilt and telescopic steering, banyak banget di mobil ini. Nah, dengan kesimpulan yang telah kita lakukan, mobil ini punya banyak kelebihan seperti tadi kita sebutkan. Dan kelemahannya ada pada Bentuk belakangnya, terutama pada ban serep yang model konde, dan mekanisme pelipatan bangku belakang yang terlalu sederhana, jadi dia tidak bisa rata lantai, dan juga dia memiliki pilar A yang cukup tebal sehingga mengganggu visibilitas saat kita ingin melihat ke kiri atau ke kanan. Nah, kalau kalian punya dana 250 juta untuk membeli sebuah mobil, apakah kalian akan mengikuti tren Eropa di mana konsumen hatchback berpindah ke small SUV, atau kalian bakal tetap beli hatchback 5 itu? Kalau lo gimana, Wan? Kalau gue, karena gue tinggal di Jakarta bukan di London, yang jalannya masih banyak yang rusak dan masih ada yang banjir, tentunya mobil ini akan menjadi pilihan utama. Apalagi kalau kita bawa ke luar kota buat main sepeda, dia punya ground clearance 200 mm dan water wading 500 mm. Jadi nggak perlu takut kena banjir. Oke. Ini mobil gue bawa pulang aja ya? Ya nggak apa-apa. Tapi tunggu. gue numpang sampai parkiran. Iya, lu numpang tadi. Lu naik apa nanti? Gue udah ada Apaan? bawa lain sih. Bagus tuh kuncinya. Kunci apaan tuh? Ada deh. Yuk jalan Pak Pir. Sialan Pak Pir. Oke, sekian dari review Ford EcoSport kita kali ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel YouTube kami, dan jangan lupa share terus video ini. Dan kunjungi website kami, like Facebook, dan follow Twitter kami.